Assalamualaikum Matkim Lovers, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Simak videonya sampai habis ya, semoga bermanfaat. Oke guys, kembali lagi kita masuk ke sifat koligatif larutan. Hari ini kita belajar tentang koligatif larutan elektrolit ya. Jadi zat berlarutnya adalah zat elektrolit, maka nanti I berlaku ya, atau faktor Van Hoff. Oke, saya ambil dari buku Erlangga ya. Kita masuk ke latihan 1.6. Ke dalam 400 gram air ya, dimasukkan 0,02 mol natrium sulfat ya. Natrium sulfat itu adalah zat elektrolit terion jadi apa, Dek? Jadi 2Na+ dan SO4 2- ya. Maka ini nanti ionnya adalah 3 ya. Na-nya 2, SO4-nya 1. Nah, apabila tekanan uap air murni adalah 17,4 mm Hg, berapakah sih tekanan uap larutannya? Ya, oke. Kita yang cari adalah P-nya. Apa rumusnya P? P itu rumusnya adalah P0 dikalikan XP. Oke ya. Karena ini merupakan zat elektrolit, maka nanti rumusnya P sama dengan P0 dikalikan XP-nya itu saya rubah menjadi NP. NP ditambah NT kalikan I. Nah, NT-nya jangan lupa dikalikan I. I di sini adalah faktor Van Hoff ya. Oke, P0-nya berapa? P0-nya adalah 17,4. NP adalah mol pelarut, berarti kan 400 dibagi dengan 18. Nah, ini berarti kan 400 dibagi dengan 18 ditambah mol terlarutnya sudah ada 0,02 dikalikan I-nya adalah 3. Jika dia larutan elektrolit kuat, maka faktor Van Hoff itu sama saja dengan jumlah ion. Oke ya guys. Nah, ini tadi sudah saya hitung, nanti kalian bisa hitung di rumah ya. 17,4 dikalikan 400 dibagi 18 itu adalah 22,22 dibagi ini 22,22 ditambah 0,06 berarti kan 22,28 gitu ya. Hasilnya adalah 17,226 ya. Jangan lupa satuannya berarti milimeter Hg. Oke ya guys. Next kita masuk ke soal nomor 2. Diketahui magnesium sulfat sebanyak 48 gram, berarti GT-nya adalah 48 gram ya. Dilarutkan ke dalam air 100 gram, berarti GP-nya, gram pelarutnya. Jika tetapan penurunan titik beku molal itu adalah Kf ya, 1,86 Celcius per molal, dan dia terionisasi sempurna, berarti alfanya 1. Ingat, kalau terion sempurna maka nanti faktor Van Hoff sama dengan jumlah ion. Begitu ya. Berapakah sih titik bekunya MgSO4? Kita mencari titik beku, tapi menghitungnya pakai delta TF. Delta TF itu rumusnya adalah M dikalikan Kf dikalikan I. Molalitas itu rumusnya adalah GT dibagi MR-nya magnesium sulfat, nanti kalian bisa hitung 120 ya. Dikalikan 1000 dibagi 100, Kf-nya itu adalah 1,86, I-nya berapa? Magnesium sulfat itu terion menjadi Mg2+ dan SO4 2-. Berarti ionnya 2 deh ya. Kita kalikan 2. Oke ya, nanti kalian bisa hitung. Jawabannya adalah 14,88 Celcius. Ini adalah penurunan titik beku. Yang ditanya adalah titik beku larutan. Titik beku larutan itu rumusnya adalah titik bekunya pelarut dikurangi delta TF. Pelarutnya kan air ya, maka air membeku pada suhu 0 dikurangi 14,88. Jawabannya min 14,88 Celcius. Oke ya guys. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 ya. Dilarutkan 4,4 gram kalsium sulfat sehingga volumenya adalah 100 ml ya. Kalau ada kata-kata hingga sampai itu berarti volume total ya, V-nya 100 ml. Apabila kalsium sulfat itu terionisasi sempurna, maka alfanya 1. Berapakah tekanan osmotik pada suhu 27 Celcius? Kita mencari tekanan osmotik, D. Apa rumusnya Pi? Pi itu rumusnya adalah M R T I. Nah, yuk
M-nya berapa? Rumusnya M adalah gram terlarut dibagi MR-nya. Kalsium sulfat nanti kalian hitung ya. MR-nya adalah 146. Dikalikan 1000 dibagi dengan volume larutan yaitu 100. R-nya adalah tetapan Avogadro 0,082. T-nya itu harus dalam bentuk Kelvin. Maka Celsius ditambah 273. Jadinya 300 ya. I-nya berapa? I-nya 2. Karena alfanya 1, maka I sama dengan jumlah ion CaSO4 terion jadi apa? Ca2 plus dan SO4 2-, ionnya 2 ya. Nanti kalian hitung. Saya sudah hitung, jawabannya adalah 14,82. Satuannya adalah ATM. Begitu ya, Dek ya. Next kita masuk ke soal nomor 4. Ke dalam 500 ml air ya, dimasukkan asam asetat sebanyak 2 mol, berarti adalah MT-nya, ini adalah GP-nya, terionisasi 60%, berarti dia adalah alfanya. Berapakah titik didih dan titik bekunya? Nah, karena ada alfanya, maka I-nya kita hitung. Apa rumusnya I? 1 plus N-1 kalikan alfa gitu ya. 1 ditambah CH3COOH itu terion menjadi 2. Kayak gini, CH3COO- dan H+, maka ionnya 2. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita masukkan 2 kurangi 1, alfanya 60%, berarti Mbak buat 0,6. Berarti 1 ditambah 0,6, 2 kurangi 1 kan 1 ya. 1 kali 0,6 itu 0,6, maka I-nya 1,6. Tinggal kita masukkan ke rumus, ditanya titik didih dan titik beku. Kita masukkan delta TB dulu ya. Delta TB itu rumusnya adalah M dikalikan KB dikalikan I. Molalitas itu rumusnya adalah GT dibagi MR atau NT-nya sudah ada. 2 dikalikan 1000 dibagi 500, KB-nya adalah 0,52. Ternyata I-nya itu 1,6 ya. Nanti kita hitung, ketemunya adalah 3,328 Celcius. Ini adalah delta TB-nya. Yang ditanya adalah titik didihnya ya. Maka titik didihnya gimana? Saya atasin ya. Titik didihnya maka jadinya rumus titik didih larutan yaitu titik didih pelarut ditambah delta TB, pelarutnya air, maka mendidih pada suhu 100 ditambah 3,328. Jadi titik didih larutannya adalah 103,328 Celcius. Oke ya. Kita masuk ke titik bekunya. Jika sudah diketahui delta TB, ada KB, ada KF dan terlarutnya adalah zat yang sama, pelarutnya juga sama, maka kita boleh menggunakan rumus ini, Dek. Delta TB dibagi KB sama dengan delta TF dibagi dengan KF. Delta TB-nya kan udah ada tuh, 3,328. KB-nya berapa? 0,52. Delta TF-nya belum tahu. KF-nya berapa? 1,86 ya. Dari sini ketemulah delta TF-nya adalah 11,904. Saya udah hitung ya. Nah, maka nanti titik beku larutan itu rumusnya adalah titik beku pelarut dikurangi delta TF. Kalau titik didih larutan itu ditambah delta TB. Kalau ini titik beku pelarutnya kan air ya, membeku pada suhu 0, dikurangi delta TF-nya 11,904 ya. Maka nanti titik beku larutannya adalah bernilai negatif 11,904 Celcius. Paham ya, Dek ya? Oke, kita masuk ke soal nomor 5 ya. Berapakah K2SO4 yang harus dilarutkan ke dalam 10 liter air agar mendidih pada suhu 106 Celcius ya, KB-nya 0,52. Nah, berarti yang ditanya adalah GT-nya, gram terlarutnya. Oke ya. Kita masukkan ada TBL, nanti ketemu delta TB. Delta TB itu rumusnya adalah M dikalikan KB dikalikan I. Oke. Nah, delta TB-nya berapa? 6 ya. Oke, paham ya? Karena rumusnya delta TB adalah titik didih larutan dikurangi titik didihnya pelarut. Ya, pelarutnya kan air, 106 dikurangi 100. Molalitas, maka rumusnya adalah GT dibagi MR-nya K2SO4, nanti kalian hitung. Itu MR-nya adalah 174 ya.
Dikalikan 1000, ingat di sini gram pelarut harus dalam bentuk satuan gram. Maka kita jadikan mili. 1 mili sama aja 1 gram. Maka jadinya 10.000 gram. Ini baru molalitas. KB-nya adalah 0,52. I-nya itu 3. I adalah faktor Van Hoff sama dengan jumlah ion kalau dia elektrolit kuat dan alfanya dianggap 1 ya. Maka nanti kalian bisa hitung ini hilang. Oke, ini kan sisa 2 ya. 6 dibagi 3 itu 2. 174 dikalikan 10 dikalikan 2 dibagi 0,52. Maka gramnya adalah 6692,3 gram. Oke ya, atau kita bisa rubah dalam bentuk kilogram boleh. Maka massa K2SO4 itu bisa juga dalam bentuk 6,692 kilogram kalau ingin dibuat dalam bentuk kilogram. Oke ya. Next nomor 6, bagaimana soalnya? Diketahui ada asam sulfida 1M ternyata isotonis. Isotonis artinya pi-nya sama ya. Isotonis dengan urea 2M. Jika pada suhu yang sama, berapakah sih H2S itu terion dalam bentuk persentase ya? Ingat, isotonis itu artinya pi-nya sama. Artinya pi-nya H2S itu sama saja dengan pi-nya urea. H2S adalah senyawa elektrolit, maka rumusnya seperti ini. MRT kalikan I, sedangkan urea itu adalah non-elektrolit, maka tanpa I. Ternyata T-nya sama, maka T-nya kita coret. Ini kan tetapan Avogadro ya, juga sama kita coret. H2S itu 1M ya, I-nya belum tahu. Urea itu adalah 2M, maka I-nya ketemu, 2 dibagi 1 kan 2. Nah, kita bisa mencari rumusnya. I sama dengan 1 plus N-1 kalikan alfa. 2 sama dengan 1 plus berapa jumlah ionnya? H-nya 2, S-nya 1, ionnya 3 ya. 3 kurangi 1 kalikan alfa. 2 kurangi 1, 1 ya. 3 kurangi 1, 2. Maka ini 2 alfa. Maka alfanya adalah 0,5. Kalau dalam bentuk persentase artinya 50%. Paham ya? Terima kasih atas perhatiannya anak-anak hebat. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Dan simak video pembahasan dari Matkin Privat lainnya ya.